Sahabat foto, apa kabar? Main Shutterstock sebagaimana banyak dibahas oleh teman-teman kontributor yang lain memerlukan kesabaran, ketelatenan, dan juga semangat yang tinggi. Membangun galeri di Shutterstock bisa diumpamakan sebagai investasi jangka panjang dan mungkin tidak akan ada habisnya. Mengapa demikian? Karena setiap karya yang diupload di Shutterstock dapat dibeli oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun, selama karya tersebut masih ada di galeri kita. Hari ini kita mengupload sebuah karya ke Shutterstock. Berkali-kali karya tersebut bisa di-download oleh pembeli yang berbeda-beda, dan setiap kali itu pula kontributor akan memperoleh royalti fee. Logikanya sederhana. Semakin banyak jumlah karya yang ada di galeri, akan semakin besar pula kemungkinan penjualan setiap bulannya. Barangkali ada di antara kita yang sudah lumayan lama menjadi kontributor, dan sudah lumayan banyak pula jumlah karya yang diupload ke Shutterstock. Namun jumlah penjualan bulanan masih saja seret alias minim. Lalu, apakah ada yang keliru selama ini? Mungkin ada di antara kita yang berpikir seperti itu. Di mana letak kesalahannya? Bagaimana solusinya? Apakah harus kita berhenti mengupload atau setidaknya istirahat beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan? Membiarkan akun kita tidak aktif untuk sementara? Jika kita bisa memahami Shutterstock sebagai sebuah investasi jangka panjang, mestinya akan membantu bagi psikologis kita untuk tetap nyaman dan tidak terlalu buru-buru berharap income besar dari hasil penjualan. Sebagai manusia biasa, sebuah kewajaran tentunya apabila sesekali muncul kegundahan atau bahkan mengarah ke rasa kecewa dan putus asa karena karya tidak banyak yang laku. Namanya jualan, kadang ada masa turun dan ada masa naik. Satu resep yang bisa dilakukan untuk mencegah turunnya semangat kita adalah dengan tetap memotret dan hunting foto dengan berbagai tema. Pelanggan Shutterstock sangatlah lebar dan bervariasi. Bertema apapun karya kita, pastinya ada saja yang akan memerlukan. Berkaca dari pengalaman pribadi selama ini, setelah mengamati dan mereview karya saya yang laku terjual, saya bisa bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok foto yang secara teknis fotografi bagus, proses pemotretannya terencana, dan yang pasti subjek fotonya adalah sesuatu yang saya suka. Lalu kemudian kelompok yang kedua faktanya berbeda. Saya ingat sekali proses pemotretannya tidak terencana, ketika itu ada subjek tertentu lalu saya potret saja. Cenderung asal jepret karena saya tidak sempat berpikir apakah saya suka atau tidak benda tersebut. Ya, intinya karena ketika itu saya pegang kamera lalu iseng saja beberapa benda yang ada di sekitar saya potret. Dan ternyata setelah sama-sama diupload ke Shutterstock, saya amati foto-foto saya yang laku, perbandingan jumlah foto kelompok pertama dengan kelompok kedua berimbang. Sehingga saya berani menyimpulkan bahwa foto dengan subjek yang selama ini secara naluri jarang dipilih oleh fotografer untuk difoto, ternyata juga banyak pasar dan laku terjual. Sebut saja misalnya subjek butiran air sisa hujan yang ada di permukaan daun yang tidak terlalu bagus, laku dibeli oleh seseorang dari Spanyol. Atau foto bunga kuning yang saya foto di semak-semak di pinggir jalan, dibeli oleh seseorang dari Roswell, Amerika Serikat. Lalu di sisi lain, contoh foto yang laku terjual, yang pemotretannya saya rencanakan dengan matang dan serius, adalah foto Masjid Kuba Emas, Depok. Dibeli oleh seseorang dari Rusia dan seseorang lainnya dari Jakarta. Nah, kembali ke bahasan kita di awal, bagaimana solusinya ketika foto-foto kita masih sepi pembeli? Yang saya lakukan adalah saya tetap bersemangat untuk hunting foto, namun bedanya sekarang saya mencoba memotret sesuatu yang tidak biasa saya potret sebelumnya. Bahkan bisa dibilang sesuatu yang bagi saya selama ini tidak menarik untuk difoto. Alasannya sangat sederhana, ternyata foto-foto yang demikian itu juga banyak dibutuhkan oleh calon pembeli. Tidak percaya? Silahkan mencobanya. Lalu upload ke Shutterstock. Tidak mustahil foto-foto yang banyak laku justru dari kelompok ini. Selamat mencoba. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi.
Selamat hunting dan salam potret.